Dia sendirian bunuh naga legendaris. Kalahkan pendekar nomor 2 dunia dalam sekejap. Tapi di mata orang lain, dia hanya pendekar kelas 3 yang terpuruk. Sering diusir karena tak bisa bayar makan, samurai ini tampak tak terkenal. Sebenarnya adalah pendekar legendaris, Jik. Tapi dia tak mengetahuinya. Dialah Ryuma, zombie dengan pedang Shusui lawan Zoro. Dulu Ryuma muda adalah pendekar tunawisma. Sudah 5 hari tak makan, dia temui Freya yang baik. Setelah dijamu makan dengan baik, dia janji akan balas budi. Tapi saat itu juga, pendekar lain tak sengaja sentuh sarung pedangnya. Saat itu, menyentuh sarung pedang berarti tantangan. Ryuma segera hunus pedang. Kilatan cahaya dingin melintas. Lawan ternyata hindari serangan. Dan tujukan pedang ke lehernya. Ternyata lawannya adalah Hirano, pendekar nomor 2 dunia. 7 tahun lalu, saat naga serang kota, dialah yang sendirian lawan naga, bertarung dan selamatkan Freya yang masih kecil. Sebagai satu-satunya selamat dari bencana, Freya sangat hormati sang penyelamat. Dia marahi Ryuma agar tak ganggu Hirano. Keluar restoran, Ryuma dihadang pendekar kelas 3 Diaru. Tapi sebelum Ryuma selesai bicara, perut lawan ternyata tertusuk pedang pendek. Lalu Diaru mulai bicara sendiri dan putuskan ajak seluruh kota mati bersamanya. Lalu tiup trompet naga yang panggil naga jahat. Saat itu, Ryuma yang bingung jadi sasaran kemarahan. Warga desa marahi dan tuduh dia. Bahkan Freya, yang baik beri Ryuma tamparan keras. Dia sebut Ryuma pembunuh dan akan timpakan bencana pada kota. Saat itu, Hirano ambil trompet naga yang patah oleh Diaru dan beritahu semua trompet naga yang ditiup Diaru asli. Karena prajurit penjaga trompet naga dulu anggota pasukan Hirano. Tapi kemudian prajurit itu dibunuh pencuri. Dia menyesal tak bisa bertarung bersama anak buahnya. Ini harus bunuh naga jahat ini dengan tangan sendiri. Tapi Freya halangi Hirano sekuat tenaga. Klaim kekuatan naga tak bisa dikalahkan manusia. Tapi Hirano akui telah cari trompet naga selama ini. Dia hanya ingin selesaikan urusan dengan naga, agar layak disebut pendekar terbaik. Saat itu, Ryuma ucapkan hal tak tepat. Cukup tinggalkan rumah dan harta. Lari keluar kota saja. Tak perlu lawan naga untuk kota kosong. Ini kontras dengan Hirano yang agung di samping. Lalu dia lagi dituduh warga tanpa ampun. Tapi, kemudian warga lari keluar kota. Hanya Freya khawatirkan penyelamatnya. Tak mau keluar. Dan Ryuma jaga Freya di samping. Saat Freya ingat ketakutan dikuasai naga, lari keluar, siap halangi Hirano. Dan Ryuma ikut dari belakang, bilang jangan buang-buang tenaga. Freya menoleh dan marahi Ryuma. Hirano tinggal di kota untuk lindungi orang tak tahu malu seperti Ryuma. Tapi sekejap kemudian, wajah Ryuma berubah drastis. Segera ancam lawan dengan pedang. Fang, jangan menoleh ke belakang. Tapi Freya, yang dikenalnya tak peduli peringatan. Lalu dia lihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Ternyata Hirano dan Diaru bersekongkol jahat. Sengaja memprovokasi Ryoma, menciptakan keributan ini, agar memancing penduduk desa keluar kota. Keduanya yang sembunyi sambil rampas harta, akhirnya dengar kebenaran bencana dulu. Saat itu, Hirano sang ketua bunuh anak buah yang jaga seruling cakar naga. Lalu bersama Diaru panggil naga jahat. Mereka berdua manfaatkan kesempatan rampas harta, dan bantai semua yang selamat. Sampai temui Freya yang sekarat. Sebelum pingsan, Freya minta dia selamatkan orang tuanya. Saat ini, Hirano muncul ide. Dia akan manfaatkan Freya untuk dapatkan nama. Jadi pahlawan yang lawan naga dan selamatkan warga. Setelah suruh Diaru bawa harta keluar, dia temukan orang tua Freya dan bunuh mereka. Lalu gendong Freya keluar reruntuhan. Begitulah, iblis jadi pahlawan yang dipuja. Freya yang akhirnya tahu kebenaran lari ke kamar dan menangis histeris. Sementara Ryoma tunggu di luar pintu. Ryoma putuskan balas dendam untuk orang berjasa. Dengan pedang Autumn Water, dia serang Hirano. Hanya sekejap, dia selesaikan lawannya. Ada. Melihat ini, Diaru yang panik untuk selamatkan nyawa. Mengaku telah latih 3 tahun untuk tiup seruling tanduk naga. Seruling tanduk naga yang dia patahkan ternyata palsu, tapi dia kemudian benar panggil naga. Hanya dia yang bisa tiup lagi seruling tanduk naga. Cegah naga jahat serang kota. Tapi Ryoma tak dengarkan omong kosongnya. Lagi sekejap, selesaikan lawannya. Tapi naga jahat sudah melayang di atas kota. Penduduk yang lari keluar kota lihat dengan takut. Dan Freya pilih, berhenti lari, dan terima kematian. Tepat saat ini, Ryoma melompat. Dalam keheranan Freya, dia tebas bunuh naga jahat. Setelah itu, Ryoma pergi dengan gagah, sembunyikan jasa dan nama. Salah satu penduduk akhirnya ingat Ryoma adalah pendekar pedang terkenal, Ryoma Gekisaku.
karena gelar itu dari orang yang dia selamatkan. Bahkan dia sendiri tidak tahu